Alhamdulillah akhirnya membuahkan hasil apa yang dilakukan, apa yang diperjuangkan oleh Tom Lembong bersama kuasa hukumnya. Dimana kita tahu usai divonis bebas saat mendapatkan abolisi dari presiden, Tom Lembong bersama kuasa hukumnya ini melaporkan 3 hakim ini ke Komisi Yudisial, ke Mahkamah Agung, dan Ombudsman RI. Dan akhirnya 3 hakim tersebut ini dijatuhi hukuman. Apa hukumannya? Kita akan reaction langsung dari laman Instagram hukum.perubahan yang merupakan laman Instagram resmi dari lawyer Yusuf Amir, kuasa hukum dari Tom Lembong. Kita reaction bersama, jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Upaya penasihat hukum Tom Lembong yang melaporkan majelis hakim ke KY membuahkan hasil. Alhamdulillah. Jadi kan kita tahu bahwa ada 3 hakim yang menangani kasus dari Tom Lembong tersebut ya, yang mengetok palu memvonis Tom Lembong waktu itu dihukum seperti itu dengan denda berapa ya? Gue lupa, 7 miliar kalau nggak salah seperti itu. Dan hukuman berapa? 6 tahun kalau nggak salah gitu. Kita baca, terbukti melanggar kode etik 3 hakim dalam kasus Tom Lembong, diusulkan sanksi hakim non palu selama 6 bulan. Ini adalah wajah dari 3 hakim tersebut ya. Komisi Yudisial atau KY telah selesai melakukan pemeriksaan atas laporan pelanggaran etik yang diduga dilakukan 3 hakim yang mengadili mantan Menteri Perdagangan atau Mendak Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong dalam perkara korupsi importasi gula. Berikut petikan putusan Komisi Yudisial. Ini amar putusannya kalau kita lihat menyatakan terlapor Saudara Denny Arsan Fatrika, Saudara Purwanto S. Abdullah, Saudara Alvis Setiawan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, yaitu angka butir sekian-sekian itu ya, tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim seperti itu. Jadi memberikan usul sanksi sedang kepada para terlapor berupa hakim non palu selama 6 bulan. Jadi itu usulannya seperti itu. Seperti itu ya, positive people. Alhamdulillah ya, paling enggak ya ada apa namanya, hukuman bagi ketiganya gitu. Kita lihat dulu seperti apa komentar netizen terkait hal ini. Kenapa cuma hakimnya? Jangan dong sampai di sini, usut tuntas sampai ke akar-akarnya agar rakyat tahu siapa dalang utamanya. Waduh gitu ya. Enak banget cuma gitu sanksinya gitu ya. Pak Tom dimasukkan dalam penjara tanpa ada penyidikan terlebih dahulu, bahkan tanpa bukti, dimasukkan penjara selama 9 bulan, tangan diborgol kemana-mana, seolah-olah sedang merantai gembong narkoba, dan seenaknya hakim dan jaksa menjatuhkan bersalah gitu ya. Sekarang hakim hanya diberikan sanksi 6 bulan tanpa ketok palu, terima gaji dan duduk manis di rumah, nikmat ya hidup di Indonesia gitu ya. Tepuk tangan gitu. Enak banget di negeri ini, hukumannya cuma sholat jemaah dan cuma begini doang, tapi tetap dapat gaji dan gak kerja selama 6 bulan. Kocak gitu ya. Geng, karena emang kuasa hukum keren, emang kuasa hukum Tom Lembong, tapi sayang cuma gitu hukumannya gitu. Usut aliran dana cashnya gak bisa gitu ya. Luar biasa tim kuasa hukum Pak Tom, sehat-sehat ya semuanya itu. Pecatlah, masa cuma begitu itu. Ini bukti kalau proses hukum gak beres gitu ya. Tenang, masih ada sanksi lain dari yang maha kuasa. Pecat kalau PNS cabut pensiunannya gitu ya. Hebat Pak Ari, bongkar semuanya gitu. Kalau rakyat sudah di penjara itu gitu ya. Cari juga dalangnya Pak gitu. Efek keputusan ketok palunya sangat merugikan, tapi hukuman cuma 6 bulan. Indahnya negeri gitu ya. Kurang lama deh Pak Tom aja di penjara lebih dari 6 bulan. Nah itu tadi ya komentar-komentar netizen ya. Intinya tentu tidak puas dengan hukuman ini ya. Ini kan usulan hukuman dari Komisi Yudisial. Seperti itu. Dan ini terbukti melanggar kode etik. Dan usulan hukumannya itu 6 bulan. Tanpa ketok palu. Nah kita nggak tahu nanti ini diputuskannya bakal seperti apa terhadap 3 hakim tersebut, dan ini pastinya ini menjadi angin segar gitu terhadap penegakan hukum di Indonesia gitu, karena netizen ini menilai bahwa Pak Tom Lembong aja dihukumnya di penjaranya ini udah sampai 9 bulanan gitu kan ya, dan ini cuma 6 bulan seperti itu. Nah kalau menurut positive people ini gimana pendapatnya, silahkan terus di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum.